Nah, kalau akurasi, jadi kan dia di sini true positif ya. Kalau misal datanya ada 1000, true positifnya ada 300, dia bisa masuk ke rumus ini nih, teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya angka-angka. Di sini angkanya berapa, angka berapa, angka berapa, angka berapa. Terus dia masuk ke rumus ini. Dimana akurasi itu adalah TP plus TN. Berarti TP ini TP plus TN dibagi jumlah keseluruhannya gitu. Jadi dia ngelihat daripada jumlah benar dan jumlah benar ketika dia mendeteksi yang aktual adalah benar, jumlah benar ketika dia mendeteksi yang aktual adalah salah gitu. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu presisi. Presisi adalah ukuran seberapa sering model memberikan hasil positif yang benar. Dengan kata lain, dari semua hasil yang diprediksi positif, berapa banyak yang benar-benar positif? Ya, benar-benar positif aja. Ini ngomongin soal positif aja. Jadi kalau ngomongin soal diagnosa tadi, diagnosa pilek atau enggak, terus ngelihat apakah dia bisa mendeteksi pasiennya pilek atau enggak, itu ngelihatnya dari yang positif aja gitu. Tapi dibagi dari jumlah keseluruhan false positifnya antara true positif dan false positif. False positif kan berarti dia mendeteksinya pilek tapi sebenarnya nggak pilek gitu kan. Jadi misal saya dokter, saya punya 100 pasien, di mana 100 pasien dari 100 pasien itu saya bisa mendeteksinya 90 itu saya bisa deteksi bahwasanya pasien itu adalah pilek. Berarti nanti presisinya 90 kan true positifnya 90 per true positifnya 90 plus 10 gitu. Jadi 90 per 100, jadi presisinya itu jadi 90%. Nah, kalau ngomongin soal recall ini adalah ukuran seberapa banyak contoh positif yang berhasil diidentifikasi oleh model. Dan dengan kata lain, dari semua contoh positif yang sebenarnya ada, berapa banyak yang berhasil ditemukan. Filter spam yang recall-nya tinggi akan lebih sedikit melewatkan email spam. Ini contoh pada penerapan untuk mengklarifikasikan email spam atau enggak gitu. Nah, kalau recall itu true positif dibagi true positif dan plus false negatif. False negatif itu sebenarnya apa? Ketika kita mendeteksinya itu enggak pilek tapi sebenarnya pilek gitu. Jadi salah diagnosa. Kemudian ada trade off. Presisi dan recall memiliki hubungan timbal balik dalam filter spam. Dan kita harus memilih antara meminimalkan email penting yang salah dikategorikan atau false positif atau memaksimalkan deteksi email spam false negatif. Karena meningkatkan satu akan mengurangi yang lain. Ini ngomongin soal penerapan daripada modelnya itu mau kemana gitu. Kalau modelnya ini khusus untuk mengkategorisasikan sesuatu yang bisa mendeteksi bahwasanya itu adalah benar, berarti dia masuknya ke false positif ya. Kalau mendeteksi email spam dalam hal ini ya, itu ke false negatif. Nah, nanti sebenarnya kalau teman-teman masih bingung di sini, itu kita akan lebih sering menerapkan evaluasi ini pada project AI nanti. Ya, ini adalah contoh pengukuran keberhasilan dalam proyek AI. Contoh pengukuran keberhasilan proyek AI ini bisa dilihat dari aplikasi nyata, seperti sistem rekomendasi dalam proyek AI yang mengembangkan sistem rekomendasi untuk e-commerce. Keberhasilan dapat diukur dengan meningkatkan penjualan dan waktu yang dihabiskan oleh pengguna di situs tersebut. KPI yang relevan termasuk akurasi rekomendasi dan tingkat konversi. Kemudian ini juga bisa jadi pertimbangan proyek ya, seperti chatbot layanan pelanggan, dimana ini juga ngelihat dari waktu respon yang dijawab oleh chatbotnya dan kepuasan pelanggan terhadap chatbot, maksudnya terhadap respon si chatbotnya. Dan yang pasti ada pengurangan beban kerja staf manusianya kan. Nah, KPI yang digunakan termasuk tingkat penyelesaian masalah di tingkat pertama dan umpan balik pengguna. Contoh pengukuran keberhasilan dalam proyek AI. Yang lain itu bisa dari prediksi pemeliharaan. Prediksi pemeliharaan sendiri itu bertujuan untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan mesin. Bisa jadi keberhasilan dapat diukur itu mengurangi waktu henti mesin dan biaya pemeliharaan. Jadi biasanya kan kalau ngomongin soal pemeliharaan mesin di suatu pabrik, itu dia punya waktu tertentu ya. Maksudnya waktu tertentu itu waktu yang udah disepakati bahwasanya misal 3 bulan sekali itu akan ada tukang servis untuk ngecek atau pemeliharaan mesin tersebut gitu. Tapi sebenarnya kalau memang ada sistem AI untuk mendeteksi apakah mesin tersebut itu sudah layak harus diservis, itu lebih baik gitu. Jadi nggak ada cost untuk pemeliharaan mesin setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali. Itu sih sebenarnya penerapan di bidang industrinya gitu. Itu aja sih dari saya ya
teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dan mendengarkan apa yang udah kita jelaskan. Jangan lupa ada beberapa poin penting tadi ya, ngomongin soal evaluasi dari model AI yang udah kita buat. Dan evaluasi pun bisa dilakukan dimanapun ya. Dalam konteks AI, evaluasinya biasanya dikerjakan ketika kita ingin memvalidasi apakah model yang udah kita buat itu bener atau enggak gitu ya, udah sesuai dan cocok atau enggak sama kebutuhan daripada bisnisnya. Kemudian komparasi dengan project yang lain, baik itu project AI yang lain atau aktivitas yang lain yang akan kita gunakan sebagai komparasi, di mana project AI yang akan kita buat itu akan mereplace atau menggantikan aktivitas sebelumnya gitu. Jadi ada komparasi antara aktivitas sebelum dan aktivitas yang menggunakan AI gitu. Nah, itu aja dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dijawab kuis dan essay yang ada di websitenya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.